Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan kita sebenarnya tidak hanya diminta untuk menahan lapar dan haus, tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi yang lebih penting satu di antaranya adalah lahir ndak kepedulian. Kalau engkau tahu lapar dan haus itu tidak enak, engkau lapar hanya sebentar, engkau haus hanya sekejap. Sirene meraung, waktu maghrib datang, di mejamu sudah penuh dengan makanan. Engkau bisa pilih yang mana yang engkau suka, engkau bisa ambil yang mana yang engkau mau. Saudaramu yang lain seperti apa? Makannya hari itu, dicari hari itu juga. Di mejanya bahkan tidak ada berbagai macam pilihan seperti mejamu. Ada ndak raso, jopareso. Lahir ndak kepedulianmu. Oleh karena itu, kalau kita sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi tidak tumbuh kepedulian kepada sesama, maka tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa tidak akan sampai kepada apa yang diharapkan. Di 10 terakhir Ramadan ini, dua tugas besar kita yang masih harus kita laksanakan. Pertama adalah menunaikan zakat fitrah, tanda bukti cinta kepada sesama dan fakir miskin. Saumul abdi mu'allakum ma bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Sesungguhnya puasa seorang hamba dan ibadahnya selama Ramadan tergantung antara langit dengan bumi. Tidak bisa dilaporkan catatannya menghadap Allah, tidak bisa dibawa catatan seluruh ibadahnya di Ramadan menghadap yang maha kuasa. Hatta yu'addiya shadaqatal fitri, sampai kamu bayarkan zakat fitrahmu. Maka sebelum uang di tangan kita habis, dahulukanlah untuk melaksanakan menunaikan zakat fitrah. Bagi yang pegawai negeri rasanya gaji bulan April sudah masuk, TPP-nya juga sudah di tangan, THR-nya juga sudah keluar. Lalu apa yang ditunggu lagi? Apa yang dinanti? Jangan dibiasakan menggantung harapan. Beko kali bayi mah. Lalu bilo, malam takbiran. Orang libur, hari Sabtu sudah libur. Kalau dia akan pulang kampung, menunggu malam takbiran baru dia akan dapat ongkos. Catatan amal ibadahmu, puasamu, tarwih witirmu, tahajudmu, tadarusmu, seluruhnya selama Ramadan tidak bisa dilaporkan catatannya menghadap Allah sampai zakat fitrahmu kamu bayarkan. Hitungannya bukan besarnya sebenarnya. Kalau besarnya, zakat fitrah itu tidak ada yang sampai di atas ratusan ribu.
Paling tinggi saya lihat Kota Padang hanya sekitar berkisar antara 42 sampai 50 ribu. Beras Solo Super itu. Kalau beras Dolok sekitar 30-31 ribu. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itulah yang terbaik untuk kita salurkan harganya itu. Jangan yang dimakan beras Solo Super, yang keluar beras Dolok. Kata malaikatnya anggalia, galia. Lain dan dimakan, lain dan dikeluaran. Dimakan beras terbaik, pas keluar berzakat fitrah beras terburuk. Kalau bisa carilah menawarnya itu ke atas, jangan ke bawah. Kalau beras sokan 42 itu sekitar berapa, cuma 1 kilo. Kan tidak akan melewati dari harga yang tinggi sekarang. Ada beras-beras mahal yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, tapi mungkin bukan di negeri kita ini lakunya, bukan di tempat kita ini dijualnya. Nah, kapan waktu membayar zakat fitrah itu? Waktu yang mubah, yang sah, yang dibolehkan sejak hari pertama Ramadan sampai hari terakhir berpuasa. Bapak saudara tidak mau repot, 1 hari baru puasa Ramadan bayar zakat fitrah sah. Hari kedua langsung tunaikan, boleh. Hari ketiga sudah selesai, tidak masalah. 1 hari puasa sudah sah bayar zakat fitrah. Waktu yang dibolehkan. Waktu yang wajib untuk bayar zakat fitrah itu kapan? Kalau matahari akhir Ramadan tenggelam di kaki langit sebelah barat, sirene terakhir bunyi di Ramadan tahun ini, masuk waktu maghrib, berkumandang azan, sudah wajib untuk bayar zakat fitrah. Jadi kalau kita lebarannya hari Rabu, Selasa sore, perintahnya bukan lagi perintah mubah, bukan perintah boleh, tapi perintahnya sudah perintah wajib. Wajib harus dikeluarkan. 2. Waktu yang terbaik kapan? Yang paling Allah senang, yang paling Allah suka, yang paling Allah ridho kapan? Sebelum orang berangkat sholat Idul Fitri, zakat sudah sampai ke tangan yang berhak menerimanya. Jadi kalau bisa, sebelum orang libur sudah dibagi, sebelum orang pulang kampung sudah di tangannya, sebelum hari-hari terakhir di malam takbiran sudah bisa dibelanjakannya. Bapak saudara, jalan-jalanlah di malam takbiran setelah jam 11, jam 12, jam 1 dini hari. Perhatikanlah toko, makin ramai makin lengang. Perhatikanlah tempat belanja, kenapa masih berjubel juga antrian? Zakat fitrah baru diterimanya, itu baru akan dibelanjakan untuk kebutuhannya. Kalau ada tamu yang datang ke rumahnya, dia beli gula, dia beli sirup, dia beli teh, dia beli kopi, dia beli kue, karena uangnya baru datang di malam takbiran setelah siap isya. Kalau dia mau pulang kampung, kemana dia cari travel? Kalau dia akan memasih kebutuhan anaknya, toko mana yang harus dicarinya? Kan masalah kita. Kenapa lama baru bisa dibagikan oleh amil? Jemaahnya belum menyetor. Apa yang mau dibagikan? Gimana kita menyalahkan pengurusnya? Jamaahnya belum bayar. Apa yang mau dibagikan? Apa saudara kalau sudah bayar hari ini kan bisa dibagikan hari ini. Kalau belum bayar, apa yang mau dikasih oleh amil? Kenapa tidak dipercepat? Kenapa digantung harapan orang itu?
Waktu yang terbaik bisa dimanfaatkan oleh orang yang berhak sebelum dia berangkat sholat Idul Fitri. Waktu yang makruh kapan? Dibayar tapi tidak ada nilainya, dibayar tapi tidak ada pahalanya, dibayar tidak ada harga apapun. Kalau khatib pada waktu akan sholat Idul Fitri naik ke mimbar, khatib naik mimbar untuk membaca khutbah. Ketika dia sudah mulai mengucap salam, persoalan sudah berbeda. Yang akan bayar zakat fitrah sudah dihitung makruh. Maka bapak, saudara kalau ingin mengulur-ulurnya juga, menunda-nundanya juga, kasih tahu khatib yang akan naik mimbar di tanggal 1 Syawal besok. Jangan capek banati buka masaji. Jangan capek naik mimbar. Kalau pengurus naik mimbar tidak masalah. Kalau panitia naik mimbar tidak jadi soal. Tapi kalau khatib yang naik mimbar itu jadi masalah. Satu kali di satu tempat, saya tidak sebutkan namanya, mudah-mudahan jadi bahan pelajaran. Saya diminta khutbah Idul Fitri. Datang saya jam 7 pagi. Baru naik mimbar sudah jam tengah 11. Turun dari mimbar hanya menunggu sholat zuhur saja. Kenapa? Jemaahnya baru di tanggal 1 Syawal itu baru akan menyetor zakat fitrah, baru akan dibagi pula di situ seluruhnya. Di situ baru bertugas amilnya, di situ baru dibagi dan disubsidi untuk seluruh fakir miskin itu. 10.30 saya naik mimbar Sumatera Barat. Apa yang salah? Dakwah mungkin belum sampai. Kalau ayat sudah lama turun, penjelasan mungkin belum komplit kepada mereka. Mana menyalahkannya? Itu baru mereka tahu, seperti itu mereka adat kebiasaannya. Waktu yang haram dibayar Allah murka, diberikan Allah marah, ditunaikan Allah tak terima. Yang namanya zakat nehi. Zakat dibayar Allah murka. Kok bisa begitu? Bapak Ibu, puasa saja ada yang haram, sholat juga ada yang tidak boleh pada waktu tertentu. Zakat fitrah apalagi? Ketika matahari akhir Ramadan tenggelam di kaki langit sebelah barat, tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Syawal hari Idul Fitri itu matahari tenggelam di kaki langit sebelah barat, masuk waktu maghrib, tidak ada bunyi sirene hari itu karena puasa sudah haram. Baru akan mencari amil. Lima amil tadi kami membayar zakat fitrah, baru dapat THR. Kami kau membagi zakat fitrah di mana panitianya kasih dia doan pitih ko sia yang mana nerimo nehi caya aja. Zakat fitrah sudah berakhir, maka sebelum terlambat, jauh lebih baik kalau kita tunaikan lebih awal. Kita mungkin tidak harus beli baju baru karena baju kita banyak. Kita mungkin tidak harus beli sepatu baru karena sepatu kita juga belum rusak. Tapi anak-anak tetangga kita, kalau temannya beli baju baru, kalau di rumahnya banyak kue, kalau temannya punya uang belanja, anak yang tidak punya belanja akan berurai air mata. Anak yang tidak punya baju akan menatap dengan iba. Anak yang tidak ada bisa berubah kepadanya, berubah suasana hatinya. Kalau kita bergembira sementara ada orang lain yang menangis, kita bergembira sementara orang lain bersedih,
Pantaskah kita gembira untuk itu? Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La